wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Sorry. Selamat datang pada kegiatan bincang-bincang pertama kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Khalifah, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 2 angkatan 3. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang terlihat, tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman-teman saya, sesama peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan, golongan 2 Angkatan 3. Dan selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sosok yang tentunya sangat menginspirasi kita semua, memiliki pekerjaan yang sangat mulia, yang tentunya akan dapat menginspirasi kita sebagai CPNS untuk dapat membangun kesiapsiagaan bela negara kita sebagai ASN, yang dimana salah satu cara mengimplementasikan sikap bela negaranya adalah dengan melakukan profesi kita sebaik-baiknya. Dan narasumber kita kali ini adalah salah satu sosok yang patut kita jadikan contoh serta teladan, karena beliau selalu melakukan profesinya dengan sangat baik. Mari kita sambut Kak Kartina Dahri. Halo Kak, selamat sore. Sore. Halo. Gimana kabarnya? Halo Kak Tina. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak Kak Tina sudah berkenan nih meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang dan berbagi dengan kita semua. Nah, untuk teman-teman nih yang bertanya-tanya, siapa sih Kak Tina? Mengapa kita sebut Kak Tina sangat menginspirasi? Jadi, Kak Tina ini adalah seorang konselor HIV yang saat ini bekerja di Puskesmas Kecamatan Gambir. Nah, Kak Tina, pertama-tama pasti banyak nih teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa sih konselor HIV itu? Apa sih kegiatannya dan apa aja sih perannya dalam masyarakat? Nah, maka dari itu, boleh Kakak dijelaskan apa yang dimaksud dengan konselor HIV itu? Silakan Kak Tina. Jadi aku mau kenalan dulu nih sama yang tadi Dwi bicarakan itu. Ya benar, aku emang seorang konselor. Terus kebetulan saat ini aku menjabat sebagai Ketua PKPHI, Persatuan Konselor HIV Indonesia di DKI Jakarta. Jadi sehari-harinya ya gitu, aku menerima konsultasi tentang pasien-pasien HIV dan infeksi menular seksual. Wah, jadi udah biasa interaksi sama Oda ya Kak ya? Iya, Banget. udah familiar banget ya. Berapa? Iya. Udah berapa lama Kak? Aktif udah lama banget dulu itu dari tahun 2014. Aku udah terjun di lembaga swadaya masyarakat Yayasan Mitra Indonesia. Kemudian kerja di Krama 128 mendampingi Profesor Zubairi Jurban. Terus di Puskesmas Kecamatan Gambir sendiri aku menjadi konselor sudah dari 8 tahun, 7 tahun ya. Kak Tina, ya mau tanya sedikit. Nah, itu kan udah lama ya jadi konselor ya, apalagi berhubungan dengan, mohon maaf, HIV/AIDS. Itu gimana sih suka dukanya gitu? Oke, pertama-tama kita menyebutnya sekarang dengan sebutan ODIP. Karena kalau ODA itu orang dengan HIV/AIDS, di mana orang yang baru HIV nggak mau disebut AIDS ya kan. Kalau saya dia HIV, dia belum tentu memasuki fase AIDS kan, kalau dia bisa mempertahankannya kan gitu. Iya, oke. Nah, kalau seandainya dia AIDS, itu pasti HIV, ya nggak sih? Jadi kita menyebutnya dengan ODIF ya, teman ODIF ya. Dan jangan menyebutkan dia penderita, karena kalau seandainya kondisinya baik, dia datang, dia akses HIV, dia nggak menderita, ya nggak sih? Betul. Jadi kita jangan menyebutnya penderita. Nah, terus dan satu lagi, no stigma, no diskriminasi itu bukan cuman slogan ya nggak sih? Ya nggak? Padahal soalnya kalau stigma itu udah ada di pikiran kita kan. Kalau kita ngelihat, wah ini orang melambai ya kan. Terus udah gitu, wah. Oh, udah pasti HIV gitu ya? Yes, atau LGBT nih gitu. Itu stigma tuh, ya kan? Jadi hilangkan itu, walaupun ada di pikiran, tapi jangan sampai menjadi itu tindakan diskriminasi atau memperlihatkan perlakuan kita terhadap dia gitu. Gitu itu sih. Jadi dengan kita tidak menstigma dan mendiskriminasi mereka aja, kelihatan loh nanti mereka percaya sama kita. Itu aja dulu. Nah itu memang tindakan yang paling sulit loh, karena kan kita udah kayak underestimate ya nggak sih, ngerasa hilangkan itu. Iya, jadi mungkin sifat keprofesionalan kita juga diuji ya dengan bagaimana kita men-treat mereka, gimana supaya mereka tuh nyaman berkonsultasi dengan kita. Apalagi posisinya Kak Tina juga konselor ya. Aku mau nanya nih Kak, untuk memposisikan atau
membentuk sikap profesional seperti itu, apa sih yang harus Kak Tina siapin? Entah misalnya nih, aku sendiri jujur aku fobia banci Kak. Maaf banget nih. Oke. Aku kan nggak bisa pilih-pilih pasien. Nah, apa sih yang harus aku tanamkan ketika harus bertemu dengan seseorang yang seperti itu atau gimana gitu? Sifat profesional tuh harus ada di dalam diri kita ya, terbentuk. Jadi kalau seandainya kita itu pelayan pengabdi masyarakat loh gitu. Siapapun harus kita layanin ya nggak sih? Nah, udah gitu perlakukanlah mereka seperti kita ingin diperlakukan. Coba deh kita berada di posisi mereka. Mereka pengen nggak sih diperlakukan kayak kita kan? Yes. Kalau aku selalu prinsipnya bahwa iya, gue pengen diperlakukan baik, ya otomatis kita harus memperlakukan mereka seperti itu. Itu aja benar-benar kalau udah ke masuk nih insight di otak kita ingin memperlakukan orang seperti apa yang ingin kita lakukan, udah dapet di situ, itu udah tips yang paling baik kalau menurut aku. Mungkin mulai dari sekarang aku akan belajar seperti itu ya Kak. Terima kasih loh tips and triknya. Kak Tina, aku mau nanya nih Kak. Tadi kan Kakak bilang stigma di masyarakat tentang HIV. Nah, di masyarakat tuh masih banyak banget stigma orang-orang tentang pasien yang menderita HIV itu ketika kita bersentuhan saja sudah tertular gitu ya. Nah, itu sebenarnya faktanya tuh gimana sih Kak? Ini benar-benar masalah nih buat di kita, di masyarakat, di lingkungan rumah. Bahkan keluarga sendiri kadang menolak keberadaan keluarganya sendiri gitu. Bahwa ada ODIF gitu kan, terus menolak, terus mau nyisir aja takut, mau minum bareng aja takut gitu. Kesannya terbuang banget ya. Benar, kenapa ya kan? Nah, ini baru dibahas bahwa orang itu bisa berpikir irasional tentang penularan, ya nggak sih? Karena kita nggak tahu penularannya kenapa ya menularkannya dengan apa ya gitu. Berarti ketidaktahuannya mereka. Kurang edukasi ya Kak ya? Benar, edukasi. Makanya kita tuh jangan tutup mulut untuk mengedukasikan tentang penularan HIV gitu. Terus dampak dia ketika kita menstigma dan mendiskriminasi dia gitu. Anggap aja bahwa dia itu penyakit yang sama seperti yang lain. Kita kan takut kenapa? Karena satu, penyakit HIV itu kan menular ya kan? Terus mematikan, nggak ada obatnya. Nggak itu yang ditakutin, padahal kita udah tahu semua bahwa penularannya melalui apa sih gitu. Terus kita akhirnya berpikir irasional, deket-deket, takut. Terus ngelihat dia makan, dia datang gitu ke salah satu warung atau apa, kita ada di situ dan kita tahu statusnya, kita takut gitu. Padahal kita tahu cara penularan dia, so apa yang ditakutin dong? Ya nggak sih? Itu di masyarakat masih ada. Jadi fungsi kita sebagai tenaga kesehatan, ayo kita mempromosikan atau menyanding bahwa HIV itu penularannya seperti apa gitu. Jadi masyarakat dan orang-orang tahu, bahkan di fasilitas kesehatan kita pun, petugas kita pun harus tahu. Jangan berpikir ya gitu nggak rasional. Jadi lebih banyak sukanya atau dukanya menghadapi pasien ODIF ya? Seorang konselor itu kan banyak menerima konsultasian ya. Kita seolah-olah mendapatkan hal-hal yang sifatnya keluhan, ya kan? Tapi tahu nggak sih sebenarnya, aku juga belajar dari mereka loh. Jadi kita tuh justru harus menghargai mereka loh. Dengan adanya mereka, kita banyak belajar gimana sih mereka ingin diperlakukan. Mereka merasakan apa sih terkadang stigma yang mereka dapatkan, mereka nggak diterima seperti apa sih gitu kan. Kita hanya tahu perilaku seksual mereka kan, tapi tanpa mengerti kenapa sih mereka begitu. Mungkin mereka bisa bicara dan mereka punya wadah untuk mereka berkeluh kesah gitu ya. Benar. Kalau menurut aku sih, kalau dukanya hampir nggak ada ya, tapi terkadang malah suka sih, banyak suka, karena memang ini passion ya. Dengan banyak ngobrol, banyak tahu, kita kan jadi bisa mengimplementasikan itu ke keluarga kita, ke teman kita. Kalau ada pengalaman-pengalaman kita bisa berikan, tentunya dengan konfidensialitas ya, anonimus ya gitu. Tapi apa yang kita dapatkan dari apa yang mereka bicarakan, pengalaman hidup mereka sampai mereka seperti itu, kita bisa sounding ke teman-teman dengan apa, agar menghargai orang tersebut. Terus kita bisa prepare gitu untuk keluarga kita, anak kita gitu. Oh iya benar, preventif juga untuk kita ya Kak ya. Yes, betul. Berarti kita tuh seharusnya udah mulai dari diri kita sendiri ya Kak ya, gimana kita memperlakukan mereka. Bahkan karena sesama tenaga kesehatan pun masih ada loh tenaga kesehatan yang mendiskriminasi mereka gitu kan. Jadinya kayak yuk mulai dari kita sendiri nih buat memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Yes, benar. Karena terkadang kita ngerasa bahwa
stigma dan diskriminasi. Padahal kita sendiri masih memperlakukan seperti itu. Betul. Kayak gitu loh. Kita ngerasa Betul, kadang-kadang betul, Kak. masih takut, terus masih ngerasa apaan sih, jijik gitu kan. Ya, Padahal betul. kan kita udah tahu loh sendiri bahwa penularannya menggunakan apa, caranya seperti apa. Iya. Kalau boleh cerita, memang kalau Kak Steph kan tadi memang apa ya, takut sama bansi ya. Yes. Kalau Iya. bagus malah lebih banyak teman-teman, mohon maaf ya, seperti itu. Karena memang ini ya, dulu ikut nari, terus temen bareng ke KPAD, jadi kan sebenarnya takut gitu. Karena kita tahu perilaku seksualnya, takut kita diajak dan yang lainnya. Iya, betul. Kadang takut, tapi kasihan gimana. Nih, ini harus Serba dibedain ini. Jadi aku mau kasih tahu ya, ada orientasi seksual. Dia bisa memilih dia mau jadi apa. Tapi ada perilaku seksualnya. Sebenarnya LGBT itu resiko untuk tertular HIV iya, kalau perilaku seksualnya yang salah. So kalau orientasi seksualnya dia, ya udah dia yang memilih untuk itu ya kan. Jadi kita lebih ke perilakunya bukan orientasi. Berarti balik lagi emang pentingnya edukasi ya Kak ya. Yes. Dan ini adalah salah satu wadah edukasi Kak Tina, guys, Betul, buat betul, kita. betul. Nah, terakhir nih Kak Tina, ada nggak sih pesan dan tips buat kita nih Kak Tina? Karena kan kita ngelihat Kak Tina tuh kayak melakukan pekerjaannya tuh sepassionate itu gitu. Kita juga pengen nih bisa melakukan pekerjaan kita masing-masing dengan berdedikasi itu sama kayak Kak Tina. Ada nggak sih Kak tipsnya? Lakukan dari hati. Oh nice. Itu Nice. quote of the day. Beneran berasa banget. Kalau kita lakuin dari hati, nyampe ke klien kita itu juga dari Juga dari hati. hati ya Kak. Nah, kita ngomong juga kita tahu batasan mana kita pantas ngomong itu ke pasien atau enggak. Dari cara kita ngomong aja, kita bisa dinilai sama dia. Wah, ini orang nggak bisa nerima gue. Wah, ini orang bisa nerima gue. Betul. Itu dari hati dulu yang bicara. Gitu. Kayak gitu. Singkat, padat, Dan jelas menusuk. On point banget. poin, betul. Keren banget nih. Heads Dari up. ngobrol-ngobrol bareng Kak Tina tuh deh merinding karena keren banget kisah dari Kak Tinanya, pengalaman dari Kak Tina. Jadi makasih banyak ya Kak Tina udah meluangkan waktunya, udah Makasih capek Kak dan Tina. Thank you. nyempetin Kalau buat ada kita. apa-apa bisa calling-calling, nanya-nanya. Yeay. Baik, terima Terima Kak kasih Tina. banyak. Makasih banyak ya Kak Tina. Ya, Sehat-sehat selalu. sehat-sehat.